Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali meski melalui online untuk belajar tentang psikologi kejuruan. Pada pertemuan hari ini kita sudah sampai ke minggu yang ke-9. Pada minggu ke-9 hari ini kita akan belajar tentang bentuk layanan bimbingan konseling. Nah, banyak bentuk layanan bimbingan konseling yang diselenggarakan pada SMK. Tujuannya adalah salah satunya membekali siswa SMK agar berkarakter kreatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kreatif, tentang inovatif. Apa itu? Mari kita ikuti pembahasan tentang membekali siswa SMK agar berkarakter kreatif. Sebagai latar belakang, sebagian besar lulusan SMK, karena memang lulusan SMK adalah diuntukkan atau diperuntukkan untuk bekerja, maka lulusan SMK harus mampu diserap oleh dunia kerja, oleh dunia bisnis. Nah, rata-rata bekal yang diperoleh di SMK di Indonesia hampir sama atau setara, walaupun toh memang kita akui ada beberapa yang menonjol, tapi secara statistika dari lulusan SMK manapun itu bekal yang diperoleh ketika di SMK itu rata-rata. Selanjutnya, di dunia kerja itu nantinya siswa atau nanti dia akan menjadi alumni, itu akan terjadi persaingan yang sangat ketat antar sumber daya manusia untuk bisa bertahan, untuk bisa meningkat, mencapai karir yang tinggi. Nah, hanya mereka saja yang memiliki bekal yang lebih, hanya saja mereka yang berpikir kreatif, hanya saja yang inovatif atau yang memiliki lebih, yang memiliki sesuatu yang plus saja yang akan memenangkan persaingan bebas. Nah, bekal plus atau kelebihan itu apa yang sebaiknya dimiliki oleh alumni? Bekal yang dianggap yang baik pada saat ini itu adalah kemampuan kreatif. Nah, dengan kemampuan ini, siswa SMK kelak akan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan di bidang kerjanya. Nah, orang yang mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan pada bidangnya, itulah disebut sebagai problem solver atau penyelesai masalah. Mereka atau problem solver itu akan sanggup menjawab kebutuhan pasar sehingga bisa meniti karir dengan baik, dengan cepat, sesuai yang diharapkan. Nah, yang dilakukan adalah artinya yang dilakukan sekolah, yang dilakukan oleh guru di SMK adalah membekali siswa SMK agar berkarakter kreatif, agar dapat menjadi seorang problem solver, minimal bagi dirinya sendiri. Kita ketahui bersama bahwa problem solving itu adalah penyelesaian masalah dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah tertentu sehingga dicapai hasil solusi yang optimal. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, semua orang pada prinsipnya harus menjadi problem solver bagi permasalahannya sendiri. Karena semua orang selama dia masih hidup di dunia ini, pasti dia memiliki masalah. Akan menjadi tidak jujur ketika
orang mengatakan dia tidak punya masalah. Salah. Semua orang pada prinsipnya ketika dia masih hidup, dia akan mempunyai dan memiliki masalah eh, pada dirinya sendiri, apapun dan siapapun dan sampai kapanpun. Oleh karena itu, oleh karena dia memiliki permasalahannya sendiri, maka dia harus mampu menjadi problem solver bagi permasalahannya sendiri. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki masalah, termasuk diri Anda, termasuk siswa kita, termasuk siapapun keluarga kita yang ada di muka bumi ini. Pasti tidak mungkin kalau dia tidak memiliki masalah. Satu contoh misalnya, semua orang harus bekerja. Kenapa mereka harus bekerja? Karena mereka memiliki masalah, yaitu harus memenuhi kebutuhan hidup, baik secara ekonomi, baik secara sosial maupun secara psikologis, memenuhi kebutuhan hidup. Semua anak harus pergi ke sekolah karena mereka memiliki masalah. Mereka atau anak-anak harus memiliki bekal, baik keterampilan, baik ilmu, baik itu sikap yang cukup untuk masa depannya. Orang harus menikah karena mereka memiliki masalah, yaitu dia harus mempunyai keturunan yang antara lain akan menyantuni kelak di hari tua misalnya. Umat beragama harus beribadah karena mereka memiliki masalah, karena harus mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang hakiki di akhirat kelak. Dan seterusnya, banyak contoh. Intinya adalah semua orang pasti punya masalah. Nah, kata kuncinya, karena setiap orang mempunyai masalah, maka seorang problem solver haruslah seorang yang mampu berpikir kreatif. Nah, kemampuan untuk berpikir kreatif itulah sebanding dengan inovasi. Apa itu inovasi? Adalah semua jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan unjuk kerja dan atau kualitas dari semua bentuk kegiatan dan produk kegiatan, baik berupa piranti keras atau biasa disebut hardware maupun piranti lunak atau biasa disebut dengan software. Anda jangan berpikir hardware dan software itu hanya ada pada dunia komputer. Hardware dan software itu hanya istilah yang membedakan adalah piranti keras dan piranti lunak. Apa itu piranti keras? Yaitu segala jenis peralatan atau perangkat kerja atau benda dan lain sebagainya yang bisa dilihat, yang bisa diraba secara kasat mata. Contohnya komputer itu adalah piranti keras. Mobil, mesin, alat sekolah, alat dapur, sound system, peralatan laboratorium itu adalah piranti keras karena bisa dipegang, karena bisa dilihat kasat mata. Sementara piranti lunak adalah segala jenis program atau sistem atau metode atau cara yang dan proses yang pada umumnya tidak bisa diraba secara kasat mata. Contohnya tadi, program komputer itu tidak bisa dilihat. Sistem perbankan, metode pengukuran, proses pendidikan, mekanisme atau cara belajar mengajar itu adalah piranti lunak atau software. Nah, mengapa harus berpikir kreatif sekarang? Jawabannya tentu karena tuntutan zaman
bahwa besok harus lebih baik dari hari ini, dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jawaban itu merupakan adaptasi lingkungan. Hari ini harus lebih baik dari besok, dan besok itu harus lebih baik dari kemarin. Hari ini, sorry. Artinya orang semakin lama, tambah zaman, tambah era, harus lebih kreatif, harus lebih inovatif, karena zaman menuntut dia harus seperti itu. Siapapun orang yang tidak bisa beradaptasi dengan zaman atau dengan era, maka dia akan disebut sebagai orang yang usang atau jadul istilahnya ya. Artinya segala sesuatu harus selalu diperbaiki terus-menerus tanpa henti. Artinya sikap kreatif, inovatif itu tidak boleh berhenti. Terus-menerus ada dan terus-menerus tanpa henti. Nah, konsekuensinya adalah siapapun juga harus bersedia berpartisipasi dalam memperbaiki kualitas kehidupan di segala bidang. Jadi, siapapun juga harus mau dan mampu bersikap inovator. Termasuk Anda, termasuk besok kalau Anda sudah menjadi guru, siswa Anda, dan siapapun harus bersikap inovatif karena tuntutan zaman, karena sikap adaptif terhadap zaman. Kita lanjut. Bagaimana kalau tidak mau dan tidak mampu berpikir kreatif? Jawabannya akan terjadi seleksi alam, yaitu siapa yang lemah dia akan kalah. Kalau kita akan kalah, kalau kita persiapkan kalah, jangan inovatif. Kalau mau menang, kalau mau adaptif terhadap satu era, terhadap zaman, maka kita tidak boleh lemah. Maka kita tidak akan mungkin kalah, karena kita persiapan untuk menjadi orang yang menang. Bagi yang kalah, mereka akan terpinggirkan, tersingkirkan dari arena perjuangan hidup karena selalu bersikap apatis, masa bodoh, semau gue, malas, bebal, dan ceroboh. Sebaliknya, bagi yang menang, mereka akan selalu memegang peranan penting di arena perjuangan hidup karena akan selalu bersikap kritis, dinamis, rajin belajar tentang apapun juga, teliti, dan sukses. Mari kita siapkan anak didik kita untuk terus menjadi orang yang menjadi pemenang. Ya, ini adalah grafik distribusi normal standar kesesuaian hidup. Di sini diketahui bahwa orang yang biasa-biasa saja itu menempati grafik yang paling tinggi. Artinya di situ dari jumlah itu yang paling banyak. Biasa-biasa saja. Tidak sukses, tidak gagal pun tidak. Ya biasa, mengalir saja. Apakah Anda ingin seperti itu, hanya mengalir saja? Hanya pengikut saja? Banyak pengikut. Sebaliknya, orang yang ekstrim sukses atau sangat sukses itu jumlahnya di muka bumi ini jumlahnya sangat sedikit. Dan itu sebanding dengan banyaknya orang yang mengalami ekstrim kegagalan, sangat gagal. Jumlahnya sama, seimbang. Orang yang gagal sebanding dengan orang yang sangat sukses. Jumlahnya sama. Orang yang kurang sukses jumlahnya sama dengan sukses. Nah, kebanyakan orang, tadi saya bilang, berada pada posisi biasa-biasa saja.
atau hanya sebagai pengikut, hanya pengekor, hanya follower saja yang paling banyak. Nah, kalau bisa kita persiapkan anak didik kita dan juga diri kita menjadi orang yang berada pada posisi yang sebelah kanan atau nilainya positif. Kalau di samping kiri itu negatif kan, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Artinya di situ adalah zona kegagalan. Kalau positif adalah zona kemenangan. Mari kita persiapkan diri kita dan anak didik kita pada posisi yang zona kemenangan, yaitu zona positif. Nah, untuk menjadi sukses, bekal plus tadi mutlak harus dimiliki, atau kelebihan dari kita, kelebihan dari anak didik kita. Langkah-langkahnya adalah memahami cara berpikir kreatif, memahami metode untuk membangkitkan daya kreasi siswa maksudnya ya. Memahami sikap negatif yang bisa menghalangi daya kreatif. Kita harus paham manakala siswa itu bersikap negatif dan sedini mungkin kita halangi, karena itu adalah penyakit, karena itu akan mengarahkan dia pada zona kegagalan. Kemudian memahami sikap positif yang bisa mendorong daya kreatif, dan itulah yang kita arahkan, dan itulah yang kita optimalkan agar diri kita, siswa kita terus pada zona kemenangan atau zona positif. Nah, pada pertemuan yang kedua pernah kita sampaikan bahwa seseorang itu diberi potensi, ada dua otak ada pada diri setiap orang, yang biasa orang menyebutnya dengan otak kanan dan otak kiri. Ya, ini sesuai dengan temuan dari McCarthy tahun 1998 yang membuat pembagian fungsi kerja otak menjadi dua belahan hemisfer, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri biasanya cenderung logis, berpikir berurutan atau sekuensial, berpikir rasional, berpikir analitis, berpikir objektif, pola pikirnya kritis, mengamati sesuatu sebagai bagian-bagian dari suatu benda. Sementara otak kanan itu lebih cenderung berpikir acak. Dia berpikir intuitif atau naluriah. Dia berpikir holistik atau menyeluruh. Dia berpikir sintesis. Dia berpikir subjektif. Pola pikirnya kreatif. Polanya mengamati sesuatu sebagai keutuhan yang bulat. Sebelum jauh kita melangkah tentang otak kiri dan otak kanan, perlu saya sampaikan bahwa tidak mungkin orang itu menghilangkan salah satu dari potensi yang dimiliki. Maksudnya, kalau kita menggunakan otak kanan, tidak mungkin orang itu dia tidak menggunakan potensi otak kiri, karena dia sudah memiliki sebelumnya, karena dia sudah diberi potensi itu. Maksudnya di sini adalah kecenderungan pemakaian. Ada orang yang cenderung memiliki kemampuan menggunakan otak kanan dibandingkan otak kirinya. Dan ini beberapa sebab yang memengaruhi kemampuan menggunakan salah satu dari otak kiri. Misalnya, anak laki-laki, tidak semuanya sih, kecenderungannya lebih menggunakan otak kanan dibandingkan otak kiri. Dia lebih berpikir acak, dia lebih berpikir holistik, dia lebih subjektif, dia lebih kreatif, mengamati sesuatu sebagai keutuhan yang bulat. Sementara biasanya anak perempuan, siswa perempuan
itu lebih cenderung menggunakan otak kiri dibandingkan otak kanan. Tapi tidak semua anak laki-laki itu menggunakan otak kanan. Kecenderungan. Bagaimanapun juga orang perempuan itu lebih rapi karena dia adalah pola pikirnya adalah berurutan atau sekuensial. Dia mengamati sesuatu sebagai bagian-bagian rumit, sesuatu yang bagian per item, lebih teliti karena dia seorang yang cenderung lebih analitis. Biasanya kalau orang yang walaupun tidak perempuan, dia mempunyai tingkat IQ yang tinggi, intelijen yang tinggi, biasanya lebih cenderung menggunakan otak kiri dibandingkan otak kanan karena dia lebih rasional, dia lebih logis. Biasanya orang semakin tingkat IQ-nya tinggi, penggunaan otak kirinya semakin dominan. Makanya sebenarnya nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya, orang yang tingkat IQ-nya tinggi itu lebih tidak kreatif dibandingkan dengan orang yang IQ-nya tidak tinggi. Artinya ada plus minusnya. Artinya orang pasti mempunyai potensi yang dimilikinya sebagai karakteristik yang dimilikinya. Baik, kita lanjutkan. Kebanyakan orang atau lebih dari 80% cenderung memilih salah satu gaya berpikir di atas. Dan hanya sebagian kecil atau kurang dari 20% saja yang mampu mengintegrasikan kedua gaya. Artinya kan dominan tadi, yang saya bilang lebih dominan memiliki kecenderungan otak kanan atau kiri. Jarang sekali orang itu seimbang antaranya otak kanan dan otak kiri sejalur. Nah, celakanya sistem pendidikan saat ini cenderung menekankan proses belajar mengajar atau BBM yang menuntut penggunaan gaya berpikir otak kiri saja. Artinya mengedepankan kemampuan rasional, kemampuan logis, objektif, dan berpikir kritis, kurang berpikir kreatif. Nah, penyebabnya mata pelajaran kuliah atau pelajaran apapun lebih banyak terfokus pada hal-hal yang menuntut berpikir logis, berpikir analitis, dan akurat. Padahal kreativitas itu justru terletak pada otak kanan. Nah, seorang problem solver harus bisa mengintegrasikan kedua gaya berpikir ini secara baik. Ini tadi ya, ini menurut Robert Harris. Perbedaan berpikir kritis dan berpikir inovatif. Seorang kreator itu dia cenderung memakai otak kanan. Seorang kreator itu lebih cenderung berpikir inovatif dibandingkan berpikir kritis. Seorang inovator itu dia seorang divergen, bukan konvergen. Seorang inovator itu dia lateral atau horizontal, bukan vertikal. Seorang inovator itu subjektif, bukan objektif, dan seterusnya. Seorang inovator cenderung memakai otak kanan, divergen, horizontal dalam berpikir, menghamburkan
artinya tidak terfokus pada satu bidang. Subjektif, salah satu jawaban, generatif, visual, asosiatif, dan integratif. Dalam problem solving diperlukan kedua jenis cara berpikir ini, artinya seimbang. Nah, 3 definisi kreatif dari Robert Harris tahun 1998. Kreativitas adalah kemampuan membayangkan atau menemukan sesuatu yang baru, berupa kemampuan untuk membangun ide-ide baru dengan cara mengkombinasikan, mengubah, atau menerapkan kembali ide-ide yang sudah ada. Jadi orang kreatif itu orang yang selalu tidak puas dengan apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang dilakukan pada orang, apa yang dilakukan orang pada saat itu. Dia harus melakukan sesuatu dengan ide-ide baru, dengan teori baru, dengan kreasi-kreasi baru. Nah, pada dasarnya semua orang secara substansial memiliki kemampuan kreatif sejak lahir. Nah, ini dibuktikan dengan daya kreativitas yang terdapat pada semua kanak-kanak. Pada orang dewasa, kreativitas seringkali tertekan oleh pendidikan standar yang diperoleh. Tetapi sebenarnya kemampuan ini tetap ada dan bisa dibangun kembali. Definisi yang kedua, kreativitas adalah sikap mampu menerima perubahan dan pembaruan, sudi atau bersedia untuk bermain dengan ide-ide dan kemungkinan-kemungkinan, fleksibilitas dalam cara memandang, kebiasaan menikmati hal-hal yang baik sambil mencari jalan untuk memperbaiki hal tersebut. Contoh, di Jepang, tomat dibentuk sejak masih menempel di pohonnya menjadi menyerupai apel, menyerupai jeruk, atau bahkan berbentuk kotak, berbentuk hati, jantung, dan lain sebagainya. Tujuannya agar mempunyai daya tarik untuk konsumen. Artinya perlu kreativitas. Definisi yang ketiga, kreativitas adalah sebuah proses. Orang yang kreatif adalah pekerja keras dan secara kontinu memperbaiki ide-ide dan solusi-solusi dengan membuat perubahan-perubahan yang gradual atau terjadwal dan perbaikan-perbaikan pekerjaan mereka. Selama ini mitos yang berkembang di masyarakat, proses kreatif haruslah sesuatu yang sedemikian menakjubkan sehingga dalam sekejap bisa menghasilkan sebuah benda hebat. Dan mitos itu adalah salah. Artinya tidak benar bahwa yang namanya kreativitas itu sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Justru sebaliknya, realitas sesuatu yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang luar biasa dimulai dan diawali dari sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi orang yang mempunyai kreativitas memandang pola pikirnya berbeda dengan orang yang lain, sehingga dia melihat dari sesuatu yang berbeda. Yang lebih realistis, untuk memanfaatkan sesuatu penemuan baru dari hasil atau berpikir kreatif, masih diperlukan perbaikan-perbaikan secara gradual. Lah, penemuan-penemuan atau perbaikan-perbaikan secara gradual itulah yang pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu benda, sesuatu karya yang luar biasa, sesuatu karya yang besar. Tapi sebelumnya sesuatu itu sangat biasa saja, bukan yang luar biasa.
Nah, sumber pembangkit kreativitas menurut teori Harrington dan Park tahun 1999. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, siswa diberikan teori-teori. Anda belajar, Anda kuliah, itu untuk membangkitkan sumber kreativitas karena Anda mempunyai pengetahuan pada suatu bidang. Misalnya otomotif, nanti diharapkan Anda akan melahirkan, Anda akan menghasilkan kreasi-kreasi pada bidang otomotif. Intelligence atau kemampuan berpikir, gaya berpikir atau thinking style, karakteristik pribadi, motivasi, lingkungan yang mendukung. Nah, dalam problem solving, motivasi terkuat yang bisa menjadi sumber pembangkit kreativitas adalah faktor masalah. Biasanya, orang kalau punya masalah, dia akan berupaya untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah itu biasanya eh, disertai dengan upaya-upaya bagaimana untuk keluar dari masalah, dan itulah pada akhirnya sebenarnya yang menjadi awal penemuan dari kreativitas. Jadi jangan takut dengan masalah, bersahabatlah dengan masalah, karena masalah pada akhirnya akan membawa diri kita menjadi orang yang kreatif. Selanjutnya, tingkat intelijensi sayangnya tidak selalu berkaitan langsung dengan kemampuan berinovasi, berkreasi. Artinya sebenarnya dia itu otaknya atau IQ-nya tinggi, tapi kalau gaya berpikir yang hanya literasi saja tanpa berpikir kreasi, maka selamanya dia tidak akan menemukan sebuah kreativitas yang baru. Gaya berpikir dan intelijensi juga penting, kedua-duanya. Nah, proses kreativitas sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 proses kreativitas yang diawali oleh preparation, investigation, transformasi, incubation, illumination, verification, dan implementation. Ada 7 tahapan seseorang itu melahirkan sebuah kreativitas, sebuah inovasi. Apa itu preparation? Mari kita simak. Preparation itu adalah persiapan. Artinya adalah persiapan yang menyangkut kesiapan untuk berpikir kreatif. Dilakukan dalam bentuk formal. Baik itu pengalaman, bisa magang, bisa sekolah, bisa diklat, dan sebagainya. Yang intinya adalah pengalaman belajar untuk menemukan, untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang kreatif. Tanpa mempunyai persiapan, tidak mungkin seseorang itu akan berpikir, bersikap, dan mampu melahirkan kreasi-kreasi. Karena dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang memiliki kreativitas. Yang kedua adalah investigation atau penyelidikan. Adalah untuk menciptakan konsep dan ide-ide baru tentang suatu bidang. Seseorang pertama-tama harus mempelajari masalah dan memahami komponen-komponen dasarnya. Sebagai garis bawah, di situ pertama-tama harus mempelajari masalah. Intinya adalah orang bukan menjauh dari masalah, justru orang itu harus mendekat dan mempelajari masalah. Karena dalam masalah itu pasti ada jalan keluar. Dan yang kita upayakan adalah jalan keluar atau kreasi atau inovasi. Tidak mungkin menemukan suatu jalan keluar dari masalah kalau kita lari dari masalah. Justru sebaliknya, kita mendekat dan bersahabat dengan masalah, pada akhirnya akan kita temukan jawaban dari penyelesaian masalah. Dan itu adalah kreativitas. Yang ketiga adalah transformasi, atau bahasa Inggrisnya adalah
information adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada tentang informasi yang terkumpul. Ketika orang itu ada pada satu masalah, dia akan tumbuh, dia akan berkembang, dia akan berpikir minimal tentang apa yang dihadapi itu. Itu dia sebenarnya sudah melangkah pada proses transformasi. Kemudian dalam tahap ini dia berpikir apakah konvergen atau divergen. Konvergen itu kalau ibarat gambar itu bisa digambarkan dengan segitiga, menyebar semakin besar atau semakin mengecil. Atau kalau divergen itu adalah kebalikan, segitiga kebalikan, dia semakin lama semakin kecil atau divergen. Berpikir konvergen adalah kemampuan untuk melihat persamaan dan hubungan antara beragam data dan kejadian. Sedangkan berpikir divergen adalah kemampuan melihat perbedaan antara data dan kejadian yang beraneka ragam. Dia pasti berpikir itu. Dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan ini, dibandingkan ini. Pasti orang yang sedang punya masalah itu pada suatu bidang, dia pasti secara tidak sengaja pasti berpikir berorientasi apakah ini divergen maupun konvergen. Yang selanjutnya adalah penetasan atau incubation. Yang keempat ya, merupakan penyiapan pikiran bawah sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Dari membandingkan benda atau sesuatu yang sedang menjadi masalah itu dengan membandingkan dengan bidang-bidang yang lain, dengan benda yang lain, dia sedikit mempunyai hipotesa, dia mempunyai gambaran, dia sedikit mempunyai kesimpulan. Oh seperti ini, itu namanya incubation atau hipotesa sebenarnya. Semakin dia banyak membandingkan, semakin dia punya pengalaman satu bidang, maka masa penetasan itu semakin cepat. Dan dia dengan sendirinya atau di bawah sadar secara otomatis, oh berarti ini, itu adalah penetasan. Selanjutnya adalah penerapan atau illumination. Pada tahap ini, semua tahap sebelumnya muncul secara bersamaan dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif. Selanjutnya, pengujian atau verification, yaitu pengujian menyangkut validasi keakuratan manfaat ide-ide yang muncul yang dapat dilakukan pada masa percobaan. Proses simulasi, pembangunan prototipe, dan aktivitas lain yang dirancang untuk membuktikan ide-ide baru yang akan diimplementasikan. Ya, pada langkah pengujian atau verifikasi ini dia sudah mempunyai gambaran tipe atau gambaran bentuk, prototipe itu bentuk ya, dari penyelesaian masalah. Gambarnya seperti apa, dia sudah mempunyai gambaran verification, dan gambaran itu perlu dibuktikan, perlu diuji, dan itulah verification. Setelah dibentuk, setelah diuji dan dia yakin bahwa itu lebih bagus dari tipe-tipe yang lain, maka perlu diimplementasi atau implementation. Adalah transformasi ide ke dalam praktek nyata. Itulah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, bisakah kreativitas itu diajarkan? Nah, agar dapat memacu belahan otak kanan, tadi otak kanan kan kreativitas itu sebenarnya kan pada otak kanan kan, maka harus dibiasakan. Bukan saja diajarkan sebenarnya, tapi dibiasakan. Dikenalkan
diajarkan, dibiasakan. Selalu bertanya, apakah ada cara lain yang lebih baik? Makanya ketika kita belajar di kelas, besok nanti Anda menjadi guru, ingat-ingatlah, banyaklah tanya kepada siswa. Meski Anda sudah mengerti jawabannya, maka tidak salah kita banyak-banyak tanya kepada siswa. Jangan dianggap bahwa jawaban dari siswa itu salah. Tidak ada jawaban yang salah. Yang ada pola pikir dari perspektif yang berbeda dia menyampaikan jawaban itu. Jangan diadili dengan mengatakan bahwa jawaban itu salah. Karena ketika kita menjawab jawaban itu salah, maka kreativitas anak itu sedang Anda patahkan. Dan itu tidak baik dan itu harus dihindari sebagai seorang guru. Justru sebaliknya, guru menampilkan sesuatu yang berbeda dari si anak. Yang kedua, harus berpikir reflektif, merenung, berpikir lebih dalam. Yang ketiga, mencoba melihat sesuatu dari perspektif lain. Nah, tadi yang saya sampaikan, meski jawabannya beda dengan Anda, itu tidak salah. Karena siswa itu baru saja mencoba melihat dari sesuatu dari perspektif dari dunia yang lain. Dan itu sah-sah saja, dan itulah awal dari kreativitas sebenarnya. Orang yang kreatif selalu melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Orang yang kreatif selalu melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan dia berani melakukan seperti itu. Semakin banyak berani, semakin banyak yang melakukan sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan orang, maka tingkat kreativitas anak sebenarnya dia lebih tinggi daripada yang lain. Yang keempat, lebih rileks guna mencari pemecahan masalah yang inovatif. Rileks itu santai, tapi dia berpikir tajam, berpikir jernih, berpikir lebih dalam. Artinya dengan santai, tapi mempunyai tahapan-tahapan yang jelas untuk bisa mencapai tingkat inovatif. Nah, hubungan kreativitas dengan intelligence. Orang yang kreatif belum tentu intelijensinya tinggi dan sebaliknya. Tadi saya sampaikan. Karena kenapa? Karena tingkat intelijensi itu berbeda dengan kreativitas. Kreativitas tadi berada pada otak kanan. Sementara otak kiri itu adalah dia lebih simultan, lebih konvergen, lebih teliti, lebih rasional. Kadang-kadang orang kreatif itu tidak rasional. Artinya penggunaan otak yang berbeda inilah maka dia menjadi pembeda dari orang lain. Artinya tidak selamanya orang yang memiliki intelijensi yang tinggi itu orang yang sukses, tidak. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki intelijensi yang tinggi dia tidak menjadi orang sukses, tidak. Ada kelebihan, ada kelemahan. Biasanya orang yang mempunyai intelijensi yang tinggi justru karena dia berpikirnya formal, dia kurang begitu kreatif. Nah, hal ini yang mendukung adalah tipe pekerja keras atau ulet yang menunjang suatu keberhasilan. Intinya adalah keberhasilan itu tidak dipengaruhi secara real pada tingkat intelijensinya, tapi kesuksesan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh tingkat pekerja keras, tingkat keuletan dalam mencapai sesuatu. Semakin orang bekerja keras, semakin ulet, semakin rajin, semakin giat, dia akan mencapai kesuksesan
yang diharapkan. Dan itulah yang diajarkan, yang dikenalkan, yang diajarkan, dan yang dibiasakan pada anak didik kita di sekolah menengah kejuruan. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Masih banyak slide yang harus saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu depan. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.